Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad karimil abadi wal mahad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'budu alayya wa aqul muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa Aydan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqallahu ala dzalika minasyahidin. Hadratul kiram wa sepuh para ustaz, ustazah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan di majelis ini, menurunkan malaikat-malaikat rahmatnya kepada diri kita semuanya. Yang sakit diberi kesehatan, kesembuhan, diberikan keberkahan rezeki, panjang umur, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ada yang punya hutang kan? Baik. Semoga hutang-hutangnya segera diberikan pelunasan. Bisa nggak? Bisa, insya Allah. Yang penting insya Allah yakin. Ini mohon maaf, suara saya kok kayaknya naik turun ini kedengeran dari belakang jelas apa enggak? Jelas. Alhamdulillah. Ini seumur hidup saya baru pernah satu kali kayak di masjid ini. Ya baru sekali ya. Kita sudah pernah ketemu. Pernah. Ya, sebagian sudah, sebagian belum. Artinya gini, perlukah kami saling mengenalkan antara kita semua? Kayaknya gak perlu. Kebanyakan bingung saya nanti. Kalau saya saja gak apa-apa ya. Nama saya gitu ya, namanya sudah tadi Ustaz Aris. Saya lahir di Ponorogo. Besar di Jakarta. Terus sampai SMA kelas 2 kami ya nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji. Akhirnya ingin bisa masuk pondok pesantren, gitu ya. Masuk pondok pesantren di Ponorogo. Di mana? Jadi kalau dipikir-pikir, semakin zaman ini berkembang, kok kayaknya anak-anak kita semakin lupa, semakin sulit diatur, bahkan bantah. Kadang suaranya lebih kencang anak kita
keluar apa lagi? Sepeda, motor. Jadi kayak apa ya? Ya gak bisa ngaji, gak bisa sholat. Akhlaknya gak jelas. Ke orang tua bantah, disuruh gak mau, bahkan malah sukanya nyuruh orang tua. Anak-anak kita sekarang. Masya Allah. Allah kuat yang lahir. Ya, alhamdulillah kami juga sudah punya keluarga, anak 2, istri alhamdulillah 1. Terus tinggal di Jatisrono, Wonogiri, belajar mengajar di wilayah Sukoharjo, Solo Raya, dan saat ini masih belajar juga di Ponorogo. Tonton sampai sana. Mohon doanya semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal. Ini mohon maaf saya duduk di atas, nggak apa-apa. Apa saya duduk di bawah saja? Atas. Yang enak itu sebenarnya kan duduk begini, sama kayak gini kan. Anak kelihatan. Kalau tapi belakang kan kelihatan. Iya. Jadi berdiri atau duduk di sini. Gak usah. Oke, baik. Ini sampai jam berapa nanti? Terserah. Biasanya jam 10. Benar Pak? Jam 10. Ini tenangan. Tapi jam, berarti jam 9. Tambah dikit. Kasih bonus lah. Kasih bonus. Tadi kita mulai jam 8 ya? Belum. Kita kondisional ya. Kalau memang jam 8:30 sudah cukup, tutup. Baru. Kalau kurang tambah lagi, oke? Siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah yang Maha Kasih dan Sayang senantiasa menjujurkan kasih sayangnya kepada diri kita semua. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini kebetulan dan saat ini saya istilahnya lagi berharap, mohon doa aja ya Bapak Ibu, di bulan Saban, Ramadan hingga sampai Syawal. Ini siapa saja teman kalian atau siapa saja masjid di mana saja, kami lagi membuat roadshow atau perjalanan tausiah atau dakwah tentang yaitu menggapai kebahagiaan yang hakiki atau bagaimana caranya agar diri kita mendapatkan kebahagiaan. Gitu. Jadi nanti mohon maaf Bapak Ibu sekalian, lillahi ta'ala di mana saja, yang penting saya bisa sampai situ. Oke? Baik itu saya datang sendiri atau memang saya nggak bisa harus dijemput, nggak bisa. Santai aja. Yang penting bisa ngaji, bisa belajar bersama, insya Allah. Jadi intinya ini kelihatan nggak? Apa Pak? Bacaan
semoga lain waktu saya bisa di sini. Terus lain waktu semoga masjid ini punya whiteboardnya, punya papan tulis besar putih. Karena gini Pak, kajian kalau cuma tausiah tanpa tulisan itu dengan pulang rumah tidur besok sudah hilang. Ngopi rontok, ya, apalagi nyusuin anak rontok. Nah, kalau tertulis ini banyak ingatnya dengan apa itu maksud yang diharapkan oleh Ustaz. Apa? Nggak ada bisa. As-sa'adah. As-sa'adah. Kalau roh panjangnya tebal. As-sa'adah. Apa Bu? Apa Bapak? As-sa'adah. Jadi ada yang tahu apa artinya as-sa'adah? Enggak ada yang tahu. Ada di dalam Al-Quran. As-sa'adah. As-sa'adah artinya adalah bahagia. Apa Bu? Pak? Bahagia. Ini kan ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, apa lagi? Ada yang mungkin gubernur, bupati, siapapun dia, pasti dia ujung-ujungnya pengen apa dia? Bahagia. Betul nggak? Tapi mohon maaf nih, saya mau tanya ibu bapak, jenengan ini udah mendapatkan bahagia belum? Halo, ini yang jujur nih, yang nggak jujur hati-hati masuk neraka. Iya kan? Kadang-kadang. Banyakkan bahagianya atau banyakkan sengsaranya nih? Bener. Kalau mungkinnya tadi banyak utang tuh sengsara itu, nggak bahagia itu. Tapi bahagia. Sedikit, saya yakin sedikit kita ini mendapatkan kebahagiaan. Mayoritas kita ini kebanyakan masalah, kebanyakan keinginan, bahkan kebanyakan hutang, ruwet. Apalagi mikirin anak-anak sulit diatur, suami belajar kemana-mana, istri cerewet, dikatakan kalau bentak, dibentak kalau bentak lagi, kamu mulai. Ya kan? Masya Allah. Ini mohon maaf ini, saya tadi perjalanan naik motor, terus helmnya itu saya buka karena lampu motornya nggak begitu terang. Masuk helm, ini udah sakit sampai sekarang. Masuk lagi sini, berhenti saya buka saya sekarang. Mata-matanya dua-duanya. Alhamdulillah bisa di sini, bisa melihat lagi, bisa ngaji semoga menjadi berkah buat kita semua. Bapak, Ibu, kalau saya tanya, pada saat kapan jenengan bahagia? Ibu, Bapak yang tangannya begini untuk dilepas ya. Mohon maaf dilihat ke sini. Yang tangannya begini dilepas. Saya beberapa ada kajian di Timur Tengah dan juga dengan para habaib itu memang menolak rahmat Allah begini. Maka jangan melakukan dulu sambil begini, apalagi nunggu atau dengerin khutbah Jumat malah ngorok ini kalau tangannya begini. Lanjut. Pada saat kapan? Mau dijawab? Kalau nggak dijawab, saya keluar. Pada saat kapan jenengan itu bahagia?
duit. Duit. Jadi cita-cita lulus sekolah termasuk sesuatu yang diinginkan. Itu bahagia menurut saya. Oke. Ada yang lain? Apa? Bahagia menurut jenengan pada saat apa? Diterima pegawai negeri dan termasuk bahagia juga. Iya makanya ayo sebutin Pak, jangan diem aja. Nggak tahu. Berarti jenengan sengsara terus dong. Orang ditanya saat kapan jenengan bahagia, kan tinggal ngomong. Hah? Halo? Ibu-ibu, ini ketutup ya. Ini bisa dibuka ya? Buka aja Bu. Kalau boleh. Pada saat kapan Bu? Makan enak. Oh, jadi dia bahagianya saat makan enak. Kalau makan nggak enak berarti dia sengsara. Apalagi Bu? Hah? Nggak kedengeran ini. Bisa dibuka? Sehat. Buka aja lah, nggak apa-apa toh. Akunya yang nggak denger. Nggak bisa. Bisa. Ini banyakan mama deh. Insya Allah yang banyak masuk surga mama. Nah, buka audio, buka Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf ya, saya nggak apa-apa berjalan-jalan, kantuk saya nanti kalau jalan-jalan. Buka dulu, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Yuk, apa Bu tadi? Sehat. Maaf ya Pak. Sehat. Pada saat sehat, bahagia dengan. Bahagia. Kalau sehat itu bahagia. Berarti kalau sakit sengsara ya. Iya. Ada lagi? Hah? Dapat tidak ya? Ada jin lewat kok. Dapat tidak ya? Berarti jenengan belum dapat. Apa udah dapat? Udah dapat? Udah. Berarti bahagia dia. Apa lagi Bu? Nikmat, sehat, sempat. Itu bahagia. Nikmat, sehat, sempat. Ada lain? Yang lain? Hah? Itu kajian, bahagia. Ada lain? Beriman, satu lagi. Anak soleh. Udah soleh belum? Berarti sengsara juga. Sono. Hah? Dapat bersilaturahmi. Kalau nggak silaturahmi juga bahagia ya. Semuanya itu ada benarnya, tapi meleset semua. Ada benarnya tapi meleset semua, nggak tepat. Saya ulangi, pada saat kapan jenengan itu bahagia? Jawabannya gini. No. Paham? Bahagia pada saat kapan kita bahagia? Saat ini, now, itu bahagia. Bukan yang akan datang dan bukan
saat ini. Detak jantung kita berdetak itu, inilah yang patut kita syukuri dengan rasa bahagia. Bisa ngaji bahagia, bisa mendengarkan kajian bahagia, bisa berzikir, bisa melihat bahagia, bisa berpikir bahagia saat ini. Jelas? Bahagia itu saat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pengen bahagia, sedikitkan atau persedikit keinginan, perbanyak rasa syukur. Apa Bu? Pak? Sedikit atau dipersedikit keinginan dan diperbanyak rasa syukur. Kita itu yang membuat diri kita sengsara, banyak keinginan, kurang bersyukur, akhirnya kufur. Wah, mau enek kulkas telo, nyayor sayuran yang busuk, gimana apa segala macam. Oh telo ya, tetangga wis tuku motor anyar, kayak bersepeda motel. Engkono wis tuku mobil, kene ojek letak-letak ya, macam-macam. Ora su, mbok pengen ini, mbok pengen ini, mbok pengen ini. Bahagia itu ketika saya di Mekah, saya bisa memprohin diri saya, keluarga saya, anak saya, orang tua saya. Itu bukan bahagia. Iya, kalau ente bisa selesai menjalankan semuanya, mati besok. Ada yang tahu? Besok mati yuk? Nggak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu sekalian, bahagia itu nikmati saat ini, syukuri saat ini, jangan kebanyakan keinginan. Ini mohon maaf, kalau saya tanya yang banyak keinginan itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu. Wah, ya baik. Apa Pak yang bisa biasa diminta itu apa? Semuanya. Apa? Masya Allah. Lanjut. Saya tak minum dulu ya. Monggo muncul. Saya tak minum. Apa ini air itu? Ada Kiai Jawa Timur, setiap dia melihat air menangis. Ya, setiap melihat api menangis, setiap melihat cahaya menangis. Sebabnya ada yang tahu? Sebabnya dia bersyukur. Coba lu 1 hari nggak minum, kelengar. Iya nggak? Apalagi 2 hari nggak minum. Iya, melihat api. Coba lihat, 2 hari nggak ketemu api. Apalagi tukang ngudut nih, yang ngudut-ngudut, yang masak-masak, nggak ada api. Lah, apalagi yang dagang, nggak ada api, kelengar, ngiler. Nyes, saya dimasak, makan enak, rendang, enak. Di hutan itu untuk mendapatkan api itu susah, itu ampun. Wes dikene, diinjek meneh, gosok. Habis itu udah mulai ada api dikit, ini suapul mati terus. Lah sekarang lah jebret urip ngono lho ra syukur. Oke.
membuat diri kita bahagia itu sederhana. Apa? Syukur. Kalau jenengan semuanya, kita semuanya nggak bahagia, itu pasti kufur. Pasti. Kufur itu maksudnya apa? Dia terhalang untuk mensyukuri apapun yang ada di dalam dirinya. Baik itu air, baik itu api, baik itu cahaya, baik itu ucapan, baik itu pendengaran, baik itu bergerak, baik itu sehat, baik itu menikah, baik itu punya anak, baik itu punya istri, baik itu punya keluarga, baik itu anak soleh-soleha, hafid-hafidoh, alim-alimah, mujahid-mujahidah, bisa dilihat. Iya gak? Jenengan ini kalau kita merasakan, kita semuanya terlalu banyak keinginan tetapi sedikit rasa syukur, itu loh yang membuat diri kita sengsara. Ya kita belum punya sepeda loh ya, ya kita belum punya kulkas loh ya, kita belum punya TV loh ya, ya kita belum punya karpet loh ya, ya rumah belum dicat loh ya, rumah bocor loh ya, ya aku putus loh ya, kabeh. Terus kapan jenengan syukure? Halo? Ya. Terus tadi ada yang ngomong, pada saat kapan jenengan bahagia? Dalam keadaan sehat. Sebenarnya bahagia itu di muka bumi adalah syukurnya, bukan sehatnya, bukan sakitnya. Sakit itu bisa jadi bahagia ketika dia syukur. Karena kalau nggak syukur ketika sakit, dia kufur. Biasanya orang sakit itu lebih dekat dengan Allah. Karena apa itu apa? Dan besok. Umpamanya meninggal ya. Kadang ada orang boboy. Sekali-kali harus ditolong yang boboy. Cerewet Leo parah. Ya. Halo. Sampai mana tuh tadi? Bombo. Bombo. Enggak. Bombonya maksud saya. Hah? Jadi hidup di muka bumi ini, mohon maaf ibu bapak, kita harus senantiasa bersyukur. Hikmahnya nikmat, hikmahnya bahagia. Alhamdulillahirobbil alamin, ya Allah, saya diberi sakit. Dengan sakit ini aku lebih banyak tobat dan mendekat kepadamu, ya Allah. Alhamdulillah aku sehat, gitu kan? Aku diberikan makanan yang nikmat walaupun itu sederhana. Sambal, kerupuk, daun luntas, atau daun kenikir, ulek, kerenyek. Ya kan? Orang kan yang sengsara suka nyari-nyari yang gak ada. Enak nih, panggang, dodol mentol. Bakso, titopi, sate, sajian. Jadi hidup itu sebanding lurus dengan apapun yang diciptakan oleh Allah. Siang, malam, terang, gelap, sakit, sehat, ya kan? Semua itu. Nah, kita bisa nggak bersyukur di saat itu? Kalau di saat apapun kita bersyukur, ya, itulah bahagia. Jelas? Iya. Alhamdulillah. Birobbil bahagia. Lanjut. Apa cukup? Hah? Lanjut. Lanjut. Ada apa artinya Pak Bu? Bahagia. Pada saat kapan kita bahagia Pak Bu? Now. Saat ini. Dan ntar malam kalau kita masih hidup. Hidup apanya? Hidup semuanya. Kalau nggak hidup dihidupin ya Bu.
Ini banyak yang nggak bisa baca Al-Quran kayaknya ya. Iya. Ya. Hah? Saya usul tuh kalau bisa kajian tuh bukan hanya tausiah, karena tausiah itu mohon maaf ya, sangat sedikit apa yang jenengan dapatkan. Kalau bisa itu malah justru bukan tausiahnya tapi kajiannya yang penting. Ya, Mas Ulis atau siapapun Mbak Amir itu mohon maaf Pak, saya biasanya setiap pada subuh itu ada kajian setiap hari. Terus di buku kitabnya apa? Terserah. Sesuai mazhab dengan barang yang disepakati. Syafi'i, Hambali, Maliki, atau Imam Ghazali, atau Ibnu Taimiyah, kitabnya siapa saja. Yang penting relevan dengan jenengan. Yang penting nggak nyeleweng, ya. Jadi tentang toharoh dibaca terus habis setiap subuh sampai selesai. Toharoh itu kayak apa sih Bu? Jenengan HR seminggu. Kok keluar lagi? Terus ini darah benar apa enggak? Kalau beneran boleh sholat apa enggak? Saya kira masih banyak bingung. Jangan-jangan jenengan mandi jinabah itu enggak tahu juga doanya kayak apa. Terus caranya bagaimana? Oh, menang kabeh oh mulai. Ya beneran. Ya itu penting menurut saya. Terus mohon maaf lagi, kita itu nanti ditanya di alam kubur itu bukan, oh ya malaikat saya itu pengajian, enggak. Yang ditanya itu jenengan ngaji enggak, bisa baca Quran enggak, bisa jawab man robuka, man nabiuka, gelap enggak. Itu pakai bahasa Arab loh. Kalau jenengan enggak bisa bahasa Arab, sopo nabiku, ya malaikat bingung, malaikat nggak bisa bahasa Jawa, iya nggak? Halo, nih di dalam Al-Quran kata Allah ini bahagia yang sejati ini. Ada yang bisa baca? Tolong bacakan. Anak-anak kecil yang bisa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau nggak salah itu di surat 10 ayat 62. Poinnya ini. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah apa? Ketahuilah. Ala inna sesungguh awliya Allah. Awliya itu wali-wali Allah di muka bumi. Siapa dia? Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang benar-benar khusyuk dalam ibadah, ya, jauh dari kemaksiatan. Nah, itu aulia Allah. Ala inna aulia Allah, sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang yang benar-benar bahagia hidupnya bahkan sampai akhiratnya, dia adalah orang-orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Satu cirinya orang yang bahagia, kata Allah, dia tidak pernah khawatir dan takut dengan apa yang akan terjadi. Ini
Alhamdulillah. Semoga panjang umur semuanya. Yang gak amin pendek umurnya loh. Panjang umurnya berkah. Matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Jadi cirinya kalau kita ingin bahagia, gak usah khawatir apa yang akan terjadi. Apa kata Allah? La khaufun alaihim. Tidak takut. Dan cirinya Bapak, kalau jenengan ingin bahagia, selain tidak khawatir dan tidak takut, salah satu ibadah yang tertinggi di hadapan Allah adalah ridho, menerima takdir yang terjadi. Jenengan punya suami istri ya. Punya istri cerewetnya minta ampun, ngeselin. Kalau jenengan sabar, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jenengan itu sudah menerima takdir dan ridho yang diberikan, itu berarti jenengan diberi oleh Allah amanah untuk sabar menghadapi istri yang gak umpamanya yang gak jelas. Tapi saya kira kalau istri gak jelas berbanding lurus dengan suaminya kurang jelas. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita melihat istri kita nggak jelas, itu sebenarnya lihat dirimu juga sebenarnya nggak jelas. Jadi jangan suka saling menyalahkan, tapi justru saling memperjelas, saling menutupi, saling mengisi. Itulah nikmatnya berkeluarga. Di mana tadi Bapak? Kata Allah, la khaufun alaihim, tidak pernah khawatir. Enggak apa-apa, besok mau apa yang terjadi udah biarin, Allah semuanya kok yang atur. Kita nggak ngerti, yang penting kita jalani dalam ketaatan kepada Allah pokoknya. Walahum yahzanun, cirinya orang yang bahagia, dia tidak pernah menyesal atau bersedih dengan sesuatu yang terjadi. Ini yang terjadi kadang di ibu-ibu ini, di mama kepada suami. Suami kalau sudah melakukan perbuatan salah, wah udah jelek aja di matanya. Kadang tuh harus diucap-ucap matanya. Biar paham bahwa nggak begitu melihat suami itu. Melihat suami itu yang melihat dirimu, melihat istrimu yang melihat suamimu, sama saja. Saling mengisi, saling berbagi. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling tegur Oke? Apa itu? Lanjut? Lanjut nggak? Apa cukup? Lanjut. Saya agak tergelitik. Lanjutkan. Gak apa-apa ya, bismillah ya. Ada berapa Pak Bu? Ada 4 faktor yang menjadikan diri kita bahagia di muka bumi ini. Bahkan 4 faktor ini akan menunjang diri kita bahagia di akhir. Mau saya tunjukkan? Ya. Ini yang pertama. Apa Pak? Istri soleha. Apa? Apa Bu? Istri soleha. Ini Bu, bisa dibaca? Saya Bu. Oke. Ini ciri keluarga yang bahagia itu
ketika dalam keluarga itu ada istri yang soleh. Mohon maaf Bapak, saya mau tanya, istri-istri jadi kan sudah solehah belum? Nah, orang itu masuk neraka, orang itu masuk neraka, masuk surga. Orangnya solehah belum? Sudah. Namanya solehah? Bukan, maksudnya solehah betul. Sholatnya sudah baik belum? Ngajinya sudah baik belum? Taat pada suami enggak? Kalau diminta mau enggak? Tapi mau cirinya Pak. Oke? Jelas? Ini mohon maaf Bapak, kalau jenengan yang istrinya sudah meninggal nikah lagi ya Pak. Nanti masalah. Tapi nggak boleh kalau ibu-ibu ya nikah lagi itu boleh nggak? Enggak, maksud saya kalau sudah punya suami jangan nikah lagi. Kalau sudah meninggal suaminya baru, kalau mau nikah boleh. Tapi kalau suami boleh? Boleh. Nikah lagi Pak. Jadi si apa sih? Kamu sendiri. Lah, yang punya bedel itu suamimu. Bukan kan suka bedel. Enggak, saya ini berbicara ini. Jenengan ini solehah enggak? Yang suka ngomong solehah itu aku, ini sebenarnya soloh. Ini berbanding lurus, bukan. Berbanding lurus dengan suaminya. Jenengan syarat dalam berkeluarga, kalau keluarganya ingin bahagia, harus suaminya ya soleh. Ada pertanyaan. Jenengan ini sudah benar-benar mendapatkan suami yang soleh belum? Maksud saya yang sudah tidak punya suami. Kalau yang masih punya suami, ya teruskan. Ganti. Memang bangsa bukan apa kurang ajar mereka. Istri-istri itu dengan disolokan. Jawabannya langsung saja. Jadi gini maksud saya, Ibu, maksud saya begini. Jadi antara suami istri bagaimana menjadi soleh dan solehah, gitu. Contoh, malam, ya malamnya ngapain? Senang malam-malam, Gusti Allah ini maksudnya apa? Senang apa gede? Itu jangan dibicarakan, itu nggak usah dibicarakan, sudah senggol-senggolan jadi. Saya ini sama istri saya saling berusaha apa? Ya, kurang zikir. Udah saya banyak ini. Ya, kita mau takbir takbir. Ya, masak gosek. Ya, tapi kalau masak gosek. Ya, soleh. Ya Pak, Bu, soleh. Maksudnya solehah itu apa sih? Solehah itu apa? Taat pada Allah. Kalau ada kekurangan diperbaiki, ditambah, terus belajar.
benar-benar jadi orang yang soleh-soleha, mati dipastikan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu sejatinya kenikmatan terakhir di muka bumi ketika dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau diri kita masih mati takut, berarti masih belum jelas soleh-soleha kita, masih belum jelas ketaatan kita, masih belum jelas ibadah kita. Halo? Jelas ya? Tetapkan soleh-soleha itu. Saya nggak kebayang, saya saja masih banyak kekurangan yang sudah melebihi dari kapasitas 20 tahun senantiasa berusaha belajar, hidup di pondok pesantren, kuliah nggak berhenti-berhenti, itu masih kurang. Saya nggak kebayang jenengan ngaji baru 1 tahun, ngajinya sebulan sekali di akhir bulan, mau jadi orang soleh-soleha. Aduh, aku mikir, opo yo iso sulit. Kenapa sih saya mengikrarkan ya Tuhan ya Allah, cabut nyawa saya dalam setiap detik waktu saya hingga sampai akhir hayat saya, senantiasa berjuang di jalan-Mu, belajar dan mengajar dalam rangka hanya satu, Pak. Saya ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan berjalan ke masjid, mati dalam keadaan ngaji, mati dalam keadaan puasa, mati dalam keadaan tahajud, mati dalam keadaan sedekah. Itu maksudnya. Jenengan nih matinya di mana nih? Jangan-jangan mati di cakro. Jangan-jangan matinya nanti di WC. Jangan-jangan matinya nanti lagi nyembelih apa? Pite atau apa? Nah, ini gimana caranya setiap detik waktu itu kita menikmati dengan rasa bahagia untuk taat kepada Allah. Inilah bukti yang namanya syukur. Asyakur apa? Asyakur apa Bu? Pak? Asyakur itu namanya orang-orang yang senantiasa bersyukur. Oke? Lanjut. Wah, tidak bisa. Oke, lanjut. Wah, tambah. Kok mati? Nih, syaratnya kalau kita ingin bahagia. Yang kedua, apa Pak? Mohon maaf, tangannya yang biasa menyatukan untuk dilepaskan, biar masuk aja. Apa? Rumah yang lapang. Maksudnya bukan hanya sekedar rumah yang lapang itu lebar rumahnya, bukan hanya itu saja, itu juga penting, boleh. Tapi maksudnya apa? Di dalam rumah itu senantiasa ada kedamaian dan kebahagiaan antara suami istri dan anak itu saling mengerti, saling mengaji, saling tutur kata yang baik. Bisa dipahami? Tidak saling membenci. Ini nih, auzubillahi min dzalik. Kadang terjadi istri kalau sudah benci sekali atau sebel pada suami, 2 hari diem aja, 3 hari diem aja, masya Allah, itu laknatullah alaih, dilaknat Allah. Ibu, kalau marah jangan lama-lama ya.
Bapak juga marah, jangan lama-lama ya. Sejam 2 jam udah cukup. Malah jangan pergi ke tetangga atau pergi ke tempat yang lain. Lalu kali ya Bu, kalau memang sama suami jangan cukuplah berapa menit atau berapa 1-2 jam lah. Setelah itu deketin, mohon maaf ya. Gak pernah marah. Oh, namanya juga marah. Iya, jangan lama-lama maksud saya. Saya itu marah, iya, tapi gak lama saya. Dan kalau saya merasakan salah, saya bohong, saya berusaha untuk minta maaf pada itu. Pak istri itu seperti itu. Orang berulang. Pokoknya berulang. Jadi sama istri saya itu kalau merasa dia salah, terus saya tegur, nggak peduli, nggak pakai hari-hari. Cuma berapa menit atau berapa jam dia deketin, salaman, cinta, udah. Kadang cium lagi. Kadang, ya oke, jangan rupanya. Ciri sekolah itu tidak menuntut apapun yang ada, syukuri yang ada. Saya penting orang tua tunggu suami. Kalau kurang tunggu tendang. Maksud ini, coba mulai topak, coba kayo gitu kan. Seluruh kan? Ya Bapak, Ibu. Terus juga Bapak harus ngerti. Kalau ibu pengen sesuatu, ya kalau ada diberi, dia melihat sendal jepitnya, atau sepatunya sobek, atau bajunya sobek, ya segera berikan. Kalau enek, ya orang enek tak tuh konek. Videonya kemana ya? Kayaknya udah cukup selesai kayaknya itu aja. Hah? Ini dia jawab nggak mau suruh nulis kayaknya. Lanjut. Habisin ya. Ya. Buku banyak, buku saya masih banyak Pak. Kitab-kitab yang berbicara tentang kebahagiaan. Tasingkan kecilan nih yang ketiga apa? Kendaraan yang nyaman. Udah punya bapak-bapak kendaraan yang nyaman? Ibu sudah punya kendaraan yang nyaman? Yang dimaksud apa Pak? Kendaraan ya yang biasa kita tumpahin, kita naikin, bisa motor, kurang ajar. Apa? Kendaraan yang nyaman itu motor, mobil, tapi bukan kreditan ya, menyicil-nyicil, hanya itu sorot juga itu. Kendaraan yang nyaman ya, kalau belum punya beli, kalau belum ada ya nabung ya. Juga ya Pak.
Kendaraan itu yang penting yang bisa menjalankan diri kita ke tempat-tempat yang membahagiakan, ya kan, yang bermanfaat, yang baik. Termasuk ada yang memahami penafsiran kendaraan itu suami istri. Masuk Eko. Masuk juga. Ya, terus kayak musuh paham, terus kuat-kuat. Kendaraan itu maksudnya itu ada yang memahami begitu. Nah, kendaraan itu kan sesuatu benda yang kita naikin atau yang kita tumpahin atau yang lain. Senyumnya terakhir itu lemot juga. Ibu-ibu sini banyak yang lemot ya. Kamu ya. Entah jangan-jangan ibu-ibu bapak-bapak udah pada pulang di kasur baru pada ketawa. Nah, ini yang terakhir. Rezeki yang dekat dengan rezeki yang dekat dengan keluarga. Ini sejatinya bahagia. Berat ini. Di kapasitas yang keempat ini sering terjadi kerusakan, kekacauan, perceraian, keributan. Ini sebab apa? Rezekinya jauh. Berapa ribu coba? Berapa juta di antara keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, adik kita, kakak kita, suaminya di negeri mana, istrinya di negeri mana, anaknya di mana, istrinya di mana, dia di mana. Banyak kan? Jadi kalau jenengan, mohon maaf ini ya, bahagia itu suami istri senantiasa bisa ketemu, kalau bisa dengan anak sekeluarga itu setiap hari. Apa sih Pak? Mohon maaf ini sedalam-dalamnya. Mohon maaf ini. Yang kita inginkan dalam proses mencari rezeki itu apa sih? Kebutuhan loh. Kebutuhan apa sih? Paling inti makan, minum, terus tidur. Ya paling cuma makan minum toh ya. Pendidikan biasa lah, semuanya udah gratis. Udah makan minum sederhana, ya Allah, pokoknya nikmatnya itu disyukuri aja. Gak harus keluar kota, gak harus keluar negeri, gak harus jauh, gak ketemu sebulan, 2 bulan, bahkan ada yang 1 tahun gak ketemu. Bahagianya di mana? Duit banyak gak ketemu. Alhamdulillah, semoga kita dipertemukan dalam kebahagiaan, senantiasa bertemu dengan keluarga. Ya, akan terjadi banyak fitnah, malapetaka, musibah ketika kita merelakan keluar dari keluarga kita atau mencari rezeki di luar sana yang nan jauh. Alhamdulillah, semoga rezeki kita yang ada di dekat-dekat aja. Pak, Bu, lawan katanya kaya di dalam Al-Quran itu apa? Halo? Bu, lawan kayanya kaya di dalam Al-Quran itu apa? Hah? Kaya. Miskin. Kere. Miskin. Ternyata ada juga ya. Kamu pernah saya ikhlas gitu deh. Lawan katanya al-ghina itu akna di dalam Al-Quran.
Aghna. Beda kan? Aghna, aghna. Aghna itu kaya. Lawannya kaya, aghna. Aghna itu cukup. Cukup. Dan Allah sudah bersumpah di dalam Al-Qur'annya jelas bahwa yang dapat dari semua binatang makhluk hidup yang kuciptakan di muka bumi sudah kucukupi sesuai dengan perangkat apapun yang ia butuhkan. Jadi kalau ada orang miskin kelaparan itu karena dia bodoh, tidak mengenal Tuhan, malas, tidak mau kerja, itu pasti. Ya, kalau jenengan sengsara gara-gara ekonomi, itu pasti antara kedua belah pihak tidak taat kepada Allah, tidak mau kerja sungguh-sungguh. Kalau mau kerja sungguh-sungguh, modal aret cukup untuk hidup, modal acol cukup untuk hidup. Saya modal setidok cukup untuk hidup. Iya nggak? Kok ada yang nggak cukup hidup? Itu karena kufur, karena nggak merasa cukup, karena banyak keinginan, nggak menyesuaikan keadaan dirinya. Jelas? Jelas? Masih kesel aku. Empat tuh ya. Aduh katanya. La haula wala quwwata illa billahil. Ya, cukup. Ada pertanyaan? Bapak, Ibu, saya paling senang itu ditanya. Cirinya berarti jenengan itu hidup. Kalau jenengan nggak bertanya berarti jenengan itu antara hidup dan mati. Artinya saya ngaji 1 jam lebih ini kan nggak mikir. Ya, monggo silahkan, saya tunggu dari bapak-bapak, dari anak-anak, dari ibu-ibu, saya tunggu sampai subuh. Kalau nggak tanya ya nggak pulang saya sampai dengan ada yang tanya. Monggo. Ayo Pak, monggo silahkan, segera aja. Dan malam aku juga jauh ini pulangnya. Apa saja bebas. Kalau enggak, saya balik tanya. Tergong. Tanya Pak. Ya, oke. Siapa namanya? Saya Pak Tukimin. Pak Tukimin. Ya. Gemuk sekali jenengan. Ya Pak, makmur Pak. Semoga sehat. Ya. Lahir batin. Umur berapa Pak Men? Kelahiran 61 Pak. 61. Ya, jadi- Pak Men apa Pak Plus nih? Min. Min. Ya. Ini pertanyaan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah cerita-cerita sama teman. Katanya umroh itu tidak ada tuntunannya. Jadi yang sebetulnya yang bagaimana, apa umroh itu sudah seperti haji? Oh iya. Apa? Oh ada. Lanjut. Katanya umroh itu tidak ada tuntunan. Umroh. Ya. Nggak ada tuntunannya. Ya, walaupun umroh itu berapa kali pun kalau belum melaksanakan haji tidak ada artinya. Karena umroh memang tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunannya itu haji. Jadi bagaimana sebetulnya sebenarnya? Oh gitu. Umroh dulu apa haji dulu? Umroh dulu. Oh kebanyakan umroh gitu ya. Karena haji kelamaan. Kelamaan. Berapa sih haji itu berapa tahun sih nunggunya? Saat ini? Sekitar 15 tahun. Hah? 15 atau 12 14. tahun lebih 15. Hah? 15 tahun. Hah? 12 tahun. 12. Ya, oke. Pertanyaannya maksudnya umroh itu Tidak ada tuntunan. tidak ada tuntunannya. Yang ada tuntunan. Yang ada tuntunannya haji.
haji, Iya. maka haji dulu, Iya. baru umroh itu Ya, maksudnya. maksudnya begitu. Terus terjadi perdebatan, walaupun berapa kali pun umroh, kalau tidak melaksanakan haji itu bukan rukun Islam. Begitu. Oh gitu. Ini Jadi yang sebenarnya seperti apa? yang berdebat Pak Men atau siapa? Saya cuma cerita sama-sama, karena sama-sama belum tahu. Pas sekali di sini saya tanyakan sama Pak Ustadz. Oh gitu ya, masya Allah. Daripada Ya. nanti ngeyel. Oh, wes ngeyel orang Ya, roh. seperti itu Pak. Sebenarnya Oh, seperti itu. suaranya kenceng, bentak-bentak, Ya. tapo Pak. Makasih Pak. Oh jangan terima kasih ditapo. Gini Pak, mohon maaf sekali. Memang Rasulullah itu, mohon maaf ini ya, haji itu yang saya tahu dalam sejarah beliau 2 kali. Yang satu di awal dan yang satu di akhir akan kemati wafatnya beliau. Haji. Kalau umroh, mohon maaf ada tuntunannya Pak. Umroh itu, mohon maaf tangannya. Umroh itu justru Rasulullah setiap tahun. Oh, pemenang kabeh. Gimana? Oh, bisa. Alhamdulillah. Ini yang bikin kopi ini ikhlas banget. Saya sarankan bapak ibu yang lemes-lemes, yang males-males, yang suka tidur pagi, terus yang sering pusing, minum kopi. Kopi apa? Kopi murni, bukan kopi sasetan. Kalau toh nggak ada, kapal api. Kopi hitam maksudnya. Nggak percaya, rasakan. Tapi jangan terlalu kental dan jangan terlalu banyak gulanya. Secukupnya aja. Minum seteguk, 2 teguk, 3 teguk cukup. Kalau memang masih pengen lagi ya 11. Maksimal itu 12. Sehari gulanya 50 gram. Sehari. Nanti rasakan. Dan saya merasakan. Dan itu riset jurnal Scopus internasional. Jadi yang meriset itu bukan orang Indonesia ya, sedunia. Ternyata kopi itu dahsyat. Nggak percaya rasakan. Tapi yo, apa harus nudut taat? Ya kalau nudut saya enggak. Tapi kalau jenengan nudut ya monggo. Saya enggak. Kembali ke haji umroh ya. Ustaz, ini aku kesuwen kan? Aku yang tahu sih 20 lebih, 20 tahun nunggunya lebih. Orang yang plus aja 1 tahun, 2 tahun baru berangkat. Itu 250 juta bayar. Yang saya tahu, sepengetahuan. Terus baiknya haji dulu apa umroh dulu? Kalau saya melihat umur, Pak Men umurnya berapa? Lahiran 60. Jadi sampai sekarang ini saya Ini udah rontok 17 gimana gitu. Ini agak miring yang keluar nih Pak. Kayaknya salah minum obat ini. 72, 62. 62. Umpamanya dengan meninggal seperti hanya umur Rasulullah berapa tahun lagi? paling setahun lagi. Setahun lagi. Setahun lagi. Ya 2 tahun lagi lah ya Pak. Jenengan mau daftar haji atau umroh? Nggak tahu. Mah, Belum ada rencana. belum ada rencana. Turun rambut saya. Bagi yang punya uang segera daftar haji. Kalau nggak punya uang niat saja saya mau haji. Itu sudah dihitung di akhirat kelak. Sudah masuk bahwa jenengan itu naik haji. Niat saja. Maka semoga semuanya ini niatkan semua malam ini, ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan dan ridhokan aku bisa naik haji. Masalah mati urusan Allah, oke? Terus Ustaz,
haji ini di angka 15 sampai 20 tahun. Kelihatannya nggak ke Uber nih. Aku sudah wassalam, kecil meninggal. Umpama, terus bolehkah saya umroh? Umroh. Kalau pesan saya, berangkat aja. Oke? Siap? Siap. Duit ekor. Jalur lah anaknya, sing gue lemah ya jodoh lah. Gitu. Kalau saya itu punya mobil jual, punya tanah jual, punya kebun jual, punya sapi jual. Aku es tuwek, aku pengen tahu di mana tanah suci berada. Aku ingin menginjakkan tanah haram ya Allah ke Mekah, Madinah, ke Gua Hira. Boleh nggak? Boleh sekali. Karena apa Bapak? Saya merasakan gemeter Pak. Masuk ke tanah suci itu gemeter, merinding, nangis. Dan itu yang membuahkan diri saya giro. Saya harus naik haji. Terserah berangkat dari Indonesia, dari Korea, dari India. Bahkan saya kepikiran kemarin, ayo kita touring deh sama istri saya ke Mekah. Naik sepeda aja 8 bulan nyampe, ketimbang kita daftar haji 20 tahun baru nyampe. Sepeda ontel 8 bulan nyampe. Orang Bogor, orang Jawa, beneran itu. Kalau naik motor bayangan saya, ya 2-3 bulan nyampe. Kalau naik mobil sebulan lah. Lah wong Indonesia nyebrang Sumatera, terus nyebrang lagi India. Setelah nyebrang India sudah Saudi Arabia, nyampe. Halo? Jadi nggak usah dibikin ruwet. Tapi ini ada juga sih, mohon maaf ini Bapak. Ada lagi, aku mumet nopo. Gak anggaran duit umroh 33 juta atau 31 juta, orang tekan. Saya dapat info Pak, mohon maaf ya, mungkin dengan cari sendiri secara online di Jogja. Salah satu adik kelas saya di Bogor, itu dia mendirikan UTT. UTT itu kerjasama dengan orang yang tidak mampu, tapi dia ingin umroh. Caranya apa? Tabungan ternak. Cukup berapa? Kalau nggak salah, di depan 6 juta. Terus dalam 1 tahun dia nyicil 6 juta, ketemunya berapa? 12 juta. 2 tahun setelah itu dia berangkat. Jadi cuma 12 juta. Tapi berangkatnya berapa? 2 tahun. Itu biasanya, mohon maaf ya, yang diprioritaskan para takmir, para yang sudah sepuh, para yang pengikut pengurus masjid, itu ada prioritasnya. Jadi apa? Yang 6 juta di awal itu mohon maaf ya Pak, dibelikan kambing, domba. 6 itu kalau 2 tahun, kalau nggak salah ketemunya bisa tembus di angka 40 kambing. Kalau umpamanya 1 juta tembusnya 40 juta, ya kan? Nah, yang 6 juta di 1 tahun itu untuk pembiayaan makan dan yang mengelola. Setiap bulannya 500.000. Itu keren banget itu, saya senang banget itu. Saya berharap bisa ada di Wonogiri atau di Ponorogo atau di mana-mana nanti. Tidak ada tempat yang paling mustajabah kecuali Mekah, Madinah. Tidak ada tempat yang paling suci kecuali Mekah, Madinah. Tidak ada tempat yang paling indah kecuali Mekah, Madinah. Saya Pak, seumur hidup berapa ribu kali, bahkan berapa ratus juta kali jangan berpikir Mekah, Madinah kayak gitu, tapi nggak melihat, nggak ainul yakin. Bener beda. Ketika kami bisa masuk ke Mekah, Madinah, gemetar, merinding, menangis. Ternyata benar-benar Allah itu menciptakan para nabi, menciptakan Nabi Ibrahim, menciptakan Nabi Muhammad untuk proses sholat, tawaf, sa'i, hingga sampai perjalanan untuk mendapatkan wahyu di
buah hiro luar biasa. Dan pesan saya, Bapak Ibu yang sudah akan umroh beberapa bulan atau beberapa hari ini, pesan saya, kemanapun jenengan berada, yang diwajibkan untuk datang ada satu tempat yang harus jenengan datangi. Pengen tahu apa? Gua Hiro. Itu dari ribuan jamaah umroh paling 1-2 orang yang berani. Padahal itu justru salah satu kesakralan di mana Allah menurunkan wahyu pertama kali, Al-Quran pertama kali di mana? Wajib dengan datang ke sana. Dan saya merasakan luar biasa. Angel mau enggak Ustaz? Mudah. Cuman 1-2 jam nyampe nyantai. Menetro. Undang-undangan udah jadi, capek ya lungguh. Ya ada ininya, ada tempat lungguh-lungguhnya, refreshing gitu apa namanya? Gubuk, cakruk kalau di sini. Ada cakruknya di sana. Gitu ya. Masya Allah udah 9:30. Itu salah ya jamnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Cukup Pak jawabannya? Belum Pak. Apa? Jadi umroh tadi sudah dianggap haji atau belum? Belum. Yang Tidak boleh. berapa? Haji ya haji, umroh ya umroh. Jadi walaupun umroh tetap bukan haji. Ya? Bukan haji. Yang menyamai haji umroh itu kalau bisa jenengan umroh Ramadan penuh. Itu sama ganjarannya haji. 1000 kali jenengan umroh, kalau bukan di itu ya bukan haji, tetap haji umroh. Cuman saran saya kalau jenengan punya uang, daftar haji segera umroh, ngeri mati. Tapi kan kita udah kesana kan gitu tuh. Tapi dia juga sudah daftar, maksudnya begitu ya. Oke, clear? Sudah Iya Pak, ya. Jangan ditanyakan. Ibu cukup ya? Oke, ya. Ya, kita doain. Alhamdulillah. Kita berdoa bersama-sama ya. Semoga masjid apa ini namanya? Al-Asri. Al-Asri itu waktu ya. Semoga Bapak Ibu tidak menyanyiakan waktu kita ya. Waktu itu bagaikan hidup di muka bumi itu nazal ma'a minas sama. Hidup di dunia itu bagaikan air yang jatuh dari langit. Jadi cepat sekali Pak. Cepat sekali, maka jangan sia-siakan waktu untuk senantiasa taat tunduk kepada Allah. Penuhi makmurkan masjid ini. Kajian bukan hanya sebulan sekali, kalau bisa setiap hari. Kalau butuh kita ngomong ke saya, Ustaz, siapapun ya, pengen kajian apa, kitab apa, Ustaz harus kita kundul, enggak, kita terjemah boleh, baca tafsir boleh, hadis boleh, fikih boleh, monggo, musyawarah. Nanti saya carikan kitabnya yang jenengan harapkan, sehingga dapat selalu tentang ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sallim wa radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiran wa mazidan. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali sultan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا يا الله. اللهم اجعلنا أولادنا وتلامذتنا وأساتذتنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم والشكر والصبر والإخلاص والإيمان والمعرفة والقرآن والقرآن والحديث والحج والعمرة إلى بلد الكرامة إنك على كل شيء قدير. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzabannar. Subhana man la yazulu wa la yataghayyar, subhana man la yazulu wa la yataghayyar, subhana man la yazulu wa la yataghayyar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya tutup, bagi anak-anak yang kecil yang pengen salaman dan kami bisa mencium keningnya dan mendoakan, monggo silakan. Sebelum saya pulang, saya duduk di sini. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Billahi hidayah. Semoga kita bisa dipertemukan di acara lain di waktu yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.